Halo sahabat pencinta tanaman hias semuanya. Kali ini saya akan berbagi tips cara merawat tanaman hias kaladium agar daunnya cantik, subur dan batangnya tidak loyo ya. Nah, ini saya perkenalkan dulu anak-anak gadisku yang cantik. Kaladiumnya yang aku punya tuh ada berbagai jenis ya, sekitar 12 jenis tanaman kaladium. Jadi langsung saja ke tips cara merawat kaladium ala aku. Nah, tips yang pertama itu ialah itu media tanamnya. Nah, media tanam dari kaladium yang saya punya ini ya, itu menggunakan tanah subur dengan campuran potongan halus dari kayu ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, jadi dari semua jenis kaladium yang saya punya itu menggunakan media tanam tersebut. Jadi media tanam ini penting bagi tanaman hias kaladium ini ya, karena dia tidak boleh media tanamnya itu yang terlalu padat begitu. Jadi untuk penggunaan media tanamnya itu bisa bermacam-macam ya, bisa menggunakan campuran sekam bakar atau sekam basah dengan tanah subur, bisa juga menggunakan lumut ya. Jadi bebas menggunakan media tanam apa yang terbaik, kira-kira begitu ya. Kemudian tips yang kedua yaitu kita harus rajin untuk cek hama tanaman ulatnya ya, karena pada tanaman kaladium ini biasanya hama yang sering menghampiri itu hama ulat. Nah, jadi kadang saya setiap pagi sebelum saya siram itu saya cek dulu apakah ada daun-daun yang kira-kira bolong begitu ya. Nah, kalau ada sedikit daun yang kira-kira bolong, itu biasanya sudah ada ulatnya di bawah daun seperti ini. Nah, di bawah daunnya biasanya ulatnya di situ. Nah, itu harus segera kita buang ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan penyemprot hama pada tanaman hias kaladium saya ini. Jadi saya hanya akan menggunting apabila terdapat ulat di belakang daunnya begitu. Tips yang ketiga yaitu memotong daun kaladium yang sudah mulai menguning ya, atau yang sudah terlihat agak tua begitu. Jadi itu fungsinya itu agar nutrisi dari media tanamnya itu diserap oleh daun yang lain atau bakal daun yang akan mengembang begitu ya. Jadi contohnya nanti dia akan diserap seperti daun ini. Nah, bakal daun yang akan berkembang begitu. Jadi tidak terlalu lama diserap oleh daun-daun yang sudah mulai tua begitu ya. Nah, jadi contohnya misalnya seperti kaladium ini ya. Nah, itu daunnya sudah mulai menguning. Nah, itu bisa kita potong ya. Kita potong menggunakan gunting. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi daun-daun yang sudah agak tua seperti ini itu kita potong ya, supaya nutrisi dari media tanamnya itu bisa diserap oleh daun kaladium yang
yang lain ya, yang sedang berkembang begitu. Tips yang keempat yaitu menyiram tanaman hias kaladium ini ya. Jadi penyiramannya itu biasanya kalau musim panas itu saya lakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Jadi kalau musim yang agak terik ya atau musim kemarau itu disiramnya pagi dan sore. Jadi kalau musim hujan, kalau misalnya ditempatkan yang agak terkena hujan itu tidak perlu disiram lagi ya. Nah, jadi penyiraman itu penting untuk tanaman hias kaladium ini karena media tanamnya itu tidak boleh terlalu sering kering ya. Itu bisa menyebabkan tanaman kaladium ini akan mati suri atau dorman begitu. Nah, jadi media tanamnya itu harus selalu cenderung basah dan agak lembab seperti ini. Nah, contohnya, jadi usahakan jangan lupa menyiram tanaman hias kaladium yang kita punya ya. Nah, kemudian tips yang kelima yaitu sinar matahari. Nah, jadi tanaman hias kaladium ini harus terkena sinar matahari ya. Jadi tidak perlu terkena sinar matahari seharian penuh juga, karena dia nanti daunnya bisa menjadi gosong begitu. Nah, jadi ini kaladium yang saya punya ini, itu saya tempatkan di teras belakang rumah yang terkena sinar matahari itu sekitar dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah, jadi dia juga tidak boleh terlalu istilahnya terlalu lama terkena sinar matahari ya, atau terkena sinar matahari dari pagi sampai sore, itu akan menyebabkan daunnya itu akan gosong begitu ya, dan atau terbakar. Nah, contohnya ini seperti kaladium pink yang punya saya ini, itu daunnya itu agak lebih tipis dari kaladium yang lain. Jadi ini tuh kadang-kadang rentan sekali daunnya terbakar ya. Nah, jadi ini saya letakkan di teras belakang rumah yang terkena sinar mataharinya dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Kemudian tips yang terakhir yaitu pemupukan. Jadi menurut saya ya, bunda-bunda semuanya, tanaman hias yang kita punya itu harus ditambahin lagi nutrisinya itu dari pupuk begitu. Jadi dia tidak cukup hanya dari media tanam saja. Nah, jadi pupuk itu penting juga ya bagi tanaman hias kaladium. Nah, ini waktu itu saya kasih pupuk NPK pada tanaman hias kaladium ini. Jadi satu lagi ya bunda-bunda semua, agar daunnya rimbun dan bisa banyak seperti ini, itu usahakan menanamnya mulai dari umbinya ya. Jadi carilah umbi yang ukurannya besar begitu, biar menghasilkan daun yang rimbun seperti ini. Nah, ini contohnya keladi saya yang keladi pink ini, kemudian keladi baret ini ya, terus keladi putih, dan ini keladi apa namanya saya kurang tahu ya. Itu saya tanam mulai dari umbinya. Jadi umbinya itu lumayan besar waktu itu, waktu saya tanam. Jadi dia tumbuhnya, daunnya rimbun seperti ini. Nah, jadi semakin kecil umbi yang kita tanam, jadi dia akan menghasilkan
keladi yang daunnya agak kecil pula ya. Nah, ini keladi yang pink ini itu saya tanam dari umbinya yang agak kecil. Nah, jadi ini jadinya seperti ini. Nah, jadi kaladium saya yang saya punya ini rata-rata itu saya tanam mulai dari umbinya ya. Oke, sekian dulu tips cara merawat kaladium dari saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe.